Bab 221, Mundur. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Arthur Lewin Point of View. Dekat ujung selatan hutan El Sire. Kami bertiga berdiri di atas kanopi pohon. Aku mencengkeram daun sebalat di tanganku sementara 1000 pikiran dan kekhawatiran mengalir di benakku. Meskipun pertumbuhan Sylvie baru-baru ini, dia tidak akan bisa menangani Punggawa sendirian. Dan bahkan jika aku harus menahan Chilrit, Sylvie tidak akan bisa menemukan tes dalam kabut ajaib yang tersebar di hutan El Sire. Pilihan terbaik adalah mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin untuk mencapai tes. Namun, mengeluarkan terlalu banyak energi dan mana dalam pertarungan di mana lawannya hanya mengulur-ulur dapat merusak pertarungan nyata yang akan segera datang. Sylvie, saya cukup yakin saya bisa mengalahkan Chilrit sendiri, tetapi tidak jika tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Sementara kecepatan penerbangan saya tidak lambat, pertempuran adalah cerita lain. Sulit untuk menggunakan gaya bertarung saya, yang terdiri dari gerakan tajam dan ledakan kecepatan, di udara. Aku setuju, dia menegaskan ketika mana sudah mulai berkumpul di sekitarnya dengan kecepatan luar biasa. Membuka pikiranku sepenuhnya pada ikatanku, Sylvie membentuk panel padat mana yang kental di bawah kakiku atas permintaanku. Ekspresi Chilrit tidak berubah pada pendekatanku yang tiba-tiba. Dia hanya mengangkat pedang besarnya ke posisi defensif. Saya fokus pada ruang sekitar 3 langkah di depan Chilrit, mengirimkan pemikiran cepat pada ikatan saya. Waktunya hanya sedikit di belakang, tetapi panel tembus cahaya lain terbentuk di bawah kaki kanan saya ketika saya menginjak ruang di langit yang telah saya perlihatkan kepada Sylvie. Ini memungkinkan untuk perubahan cepat ke arah lain ketika saya mendorong keluar dari kesibukan Sylvie. Mata pengikut itu dengan tenang mengikuti gerakanku, tetapi pedang besarnya tetap beku di tempatnya. Namun, saya tidak mengecewakan penjaga saya. Daun sebalat bersiul saat ujungnya yang tajam memotong udara menuju dada Chilrit, tetapi sesuatu terasa tidak enak. Semakin dekat pisau saya ke Punggawa, semakin saya merasa berat, menarik, di atasnya. Daun sebalat hampir tampak tersedot oleh raksasa pedang Chilrit ketika bilah teal melengkung keluar dan langsung menuju bilahnya yang hitam pekat. Sensasi itu menghilang begitu pedang kami berbentrokan, tetapi begitu aku mengayunkannya lagi, daun sebalat sekali lagi tertarik pada pedangnya yang misterius. Dengan hanya memikirkan untuk mengakhiri ini dengan cepat, saya mengaktifkan fase pertama dari bis saya. Batal statis. Warna-warna di sekitarku terbalik, membekukan segalanya kecuali diriku sendiri. Aku dengan cepat membawa ujung balat daun yang patah ke perut pengikut yang tidak bergerak sebelum melepaskan static void. Namun, bahkan pada jarak yang sangat dekat, pedangku membelok dari batang tubuh Chilrit, nyaris tidak mengambil darah sambil membuatku kehabisan tenaga. Sial, saya mengutuk. Sylvie bereaksi dengan cepat atas usahaku yang gagal dengan menghubungkan platform lain di bawah kakiku agar aku dengan cepat mendapatkan jarak dari Chilrit. Aku menghela nafas berat. Static Void adalah mantra yang diturunkan kepadaku dari Sylvia yang tidak kompatibel dengan penguasaan eterku. Bahkan sebagai penyihir inti putih, hanya menggunakan beberapa detik dari seni eter membuatku merasa seperti aku telah bertarung selama beberapa jam. Aku diajarkan tentang berbagai seni mana yang telah dipalsukan klan Asura, terutama, seni eter, dari klan Indrat. Mengalami itu secara langsung, saya bisa melihat mengapa itu harus ditakuti, kata Chilrit, menatap lukanya. Tidak memiliki niat untuk bertukar kesembronoan dengannya, saya secara mental menyenggol ikatan saya. Sylvie, tembak beberapa tembakan di belakangnya. Mengerti. Sama seperti panah mana yang dimanifestasikan di udara di belakang Punggawa, saya meluncurkan ledakan es dan busur petir. Ledakan es menyebar ke kerucut sementara mantra kilat bercabang untuk benar-benar menutupi lawan kami tetapi tidak berhasil. Dengan satu sapuan pedangnya, mantra kami tersedot dan habis dimakan oleh pedang hitam. Ikatan saya menyampaikan kekesalannya dengan pandangan cepat ke arah saya. Kemampuan yang merepotkan. Ketidaksabaran membuncah dalam diri saya ketika saya melihat Chilrit mempertahankan pendiriannya, tidak mau menyerang. Sebaliknya, ia mengeluarkan gulungan kecil dan mulai membacanya. Punggawa itu mendongak, mengalihkan pandangannya dari Sylvie kepadaku sebelum berkata, salah satu pengintaiku telah mengkonfirmasi bahwa Peri Putri telah ditarik dari pertempuran. Apakah kamu benar-benar mengharapkan aku untuk mempercayaimu dan pergi? Saya meludah. Dengan menarik daun sebalat, aku menyulap 2 bilah beku seperti yang telah dilakukan Farai, mengkondensasi lapisan demi lapisan es untuk memperkuat daya tahannya, sebelum bergegas menuju Punggawa. Mata dingin Chilrit menyipit dalam pengawasan, sangat menyadari Sylvie mempersiapkan mantra dari kejauhan saat aku dengan cepat mendekat. 2 bilah esku berbenturan dengan pedangnya, menghasilkan ledakan tekanan. Bahkan dengan mana yang melapisi senjataku, retakan sudah terlihat. Memperbaiki permukaan bekas luka senjata, aku mengayunkannya lagi, dengan cepat berubah menjadi bilah pisau. Itu adalah perasaan yang aneh ketika pedangku terpaksa dipaksa ke arah yang berbeda dari di mana aku menginginkannya. Itu sampai pada titik di mana aku sengaja meninggalkan pedang es dan dengan cepat menyulap pedang baru, berharap ada sedikit jeda di antara tarikan gravitasi dari pedangnya. Jika tuanmu benar-benar di pihak kita, ini adalah pertempuran yang tidak berarti. Chilrit, geramku, melepaskan pedang yang disulap ke-18 dari tanganku dan menembakkan semburan api ke kakinya.
Saat itulah saya melihat, atau lebih tepatnya, merasakannya. Sesuatu dalam senjatanya berubah. Tidak kelihatan, tapi itu terjadi tepat setelah pedang yang kubiarkan lepas ditarik ke pedangnya dan aku telah menembakkan apinya. Segera, saya mengaktifkan Rilmir, mengejutkan Sylvie dan Chilrit. Aku mengujinya sekali lagi, melempar pedang esku yang lain ke arah Chilrit sambil secara bersamaan menembakkan busur petir. Fluktuasi mana dalam pedang besarnya, yang sekarang bisa kulihat dengan Rilmir, berubah di tengah ayunannya ketika dia memblokir komposisi padat pedang esku dan mantra petir mana yang dipicu oleh mana. Pedangnya hanya bisa menarik satu atau yang lainnya sekaligus. Dengan tatapannya yang jengkel, aku tahu Chilrit memperhatikan wahyuku, tetapi itu tidak masalah. Saya tahu kelemahannya. Sylvie, memanfaatkan penemuan kami, dengan cepat mengucapkan mantra yang telah disiapkannya. Seperti tampilan kembang api yang cemerlang, ratusan bunga api menyebar dengan jejak menyala-nyala. Namun, alih-alih memudar, percikan cahaya tetap menggantung di udara di sekitar kita. Gelombang kelelahan keluar dari ikatan saya, tetapi dia tetap bertekad untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Iklan. Saya perlu berkonsentrasi penuh pada mempertahankan seni mana ini. Jangan biarkan Chilrit di dekat saya. Petik 1. Dengan anggukan mental, aku menghambur ke depan, menggunakan hembusan angin kental untuk membantu akselerasiku. Aku ragu apakah kita bisa melakukan koordinasi yang perlu kita tindak lanjuti dengan rencana Sylvie, tapi aku mengikuti dengan niatnya. Chilrit jelas-jelas waspada terhadap percikan cahaya berkilau di sekelilingnya, tetapi perhatiannya tetap terfokus padaku karena aku adalah ancaman yang lebih langsung. Aku menyulap satu bila es ketika aku mendekati Punggawa. Percikan cahaya di bawah kaki kanan saya berubah menjadi panel untuk mendorong saya, memungkinkan saya untuk mengubah arah saya dengan tajam. Percikan lain berubah menjadi mimbar, dan yang lain, sampai aku menari-nari di sekitar Chilrit dengan cukup cepat hingga dia kehilangan jejak tentang diriku sebentar. Sekarang, Sylvie mengungkapkan. Saya mendorong salah satu dari banyak platform mana ikatan saya telah disulap langsung di belakang Punggawa. Meskipun tanpa kemampuan vakum yang kuat, refleks Chilrit setara atau bahkan di atas milikku. Dia berputar, membawa pedangnya yang besar dengan kecepatan yang membuatku percaya bahwa senjatanya adalah mainan kosong. Aku melihat komposisi mana berubah dalam senjatanya sebelum merasakan bila esku dihisap ke arah pedang hitam. Saat aku melawan kekuatan yang menarik senjata sulapku, Sylvie memicu salah satu percikan mana yang melayang di dekatnya. Sinar menyilaukan dari mana murni melesat ke arah Chilrit tepat saat pedangku berselisih dengan miliknya. Punggawa, yang tidak mampu mengubah kemampuan senjatanya tepat waktu, terpaksa menghindar. Serangan Sylvie masih berhasil melirik baju sirah hitamnya, meninggalkan bekasnya di samping luka kecil yang aku berikan pada tubuhnya. Kami tidak berhenti di situ. Aku meninggalkan pedang es untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya dan memusatkan mana ke dalam tinjuku sebelum mengayunkan keras ke wajah lawanku sambil mengirimkan ledakan kilat dengan tanganku yang lain. Chilrit memilih untuk menyerap ledakan petir sambil menggunakan lengannya sendiri untuk memblokir tinjuku. Sementara dia didorong mundur dari pasukan, saya menyihir pisau yang baru, bahkan lebih besar, dari yang terakhir dan menikam. Tidak dapat mengubah kemampuannya dengan cukup cepat, dia mengambil kekuatan penuh dari Ice Sword Mah 20 Someting. Mana di sekitar tubuhnya meniadakan beban serangan itu, tetapi oleh darah yang bocor dari sudut bibir Chilrit, aku tahu kami telah mendaratkan serangan sukses pertama kami. Kami terus bertahan pada serangan, mencampurkan mantra dengan permainan pedang sulap atau menyerang dengan tangan dan kakiku sendiri. Ini bekerja, saya mengirim ke Sylvie. Ikatan saya memicu percikan lain untuk melepaskan ledakan mana sementara saya sengaja menghancurkan pedang es terbaru saya. Menjadi penyihir inti putih, mencetak lusinan pecahan es menjadi duri adalah seketika saat mereka memanggil Punggawa. Namun, sebelum salah satu dari serangan kami dapat mencapai Chilrit, pengikut berbalik ke arahku. Aku nyaris berhasil menghindari tendangan yang mengarah ke wajahku, tetapi kakinya masih menyentuh bahuku. Sambil jatuh kembali ke udara, aku mencoba mendapatkan kembali keseimbanganku ketika melihat benda hitam maju langsung ke arahku. Itu adalah pedang Chilrit, bersama dengan rentetan es yang sedang ditarik ke arahnya. Aku meraih salah satu bunga api Sylvie yang ditangguhkan untuk menghentikan diriku jatuh. 4 percikan api lain di antara aku dan pedang yang dilemparkan Chilrit menyala dan terhubung untuk membentuk penghalang besar. Pedang hitam pekat menembus mana Sylvie tetapi berhasil menghentikan pecahan es. Aku menghindari senjata Chilrit dengan cukup mudah, tetapi pengikut itu melanjutkan dengan tendangan lain. Nyaris tidak berhasil menghindar, aku mengayunkan tinjuku dengan kilat, tetapi ketika aku mencoba untuk memukulnya, sebuah kekuatan menarik mantra yang mengepalkan tinjuku ke belakang. Ini memberi Chilrit cukup waktu untuk mendaratkan pukulan keras ke rahangku. Mana yang melindungiku menyerap sebagian kekuatan dari benturan tetapi penglihatanku masih berenang. Aku menghindari serangan berikutnya dan mencoba menjauh darinya, tetapi dia menempel padaku. Percikan api di sekitar kami bersinar mengancam, pertanda bahwa Sylvie sedang menunggu kesempatan untuk menembak sekali lagi. Sekarang adalah waktunya, sementara pedang Chilrit diatur untuk menarik mantra fisik. Lakukan, aku meraung. Nada panik dan kebingungan muncul dari benakku, tetapi aku mengungkapkan keyakinan dan tekadku. Ikatan saya taat dan memecat semua yang dia miliki.
Langit menyala saat setiap percikan menembakkan sinar terang mana langsung ke arah kami. Tubuh saya memohon agar saya menyingkir. Belum terlambat, tapi sebagai gantinya, aku meraih Chilrit. Arthur, hanya dari mendengar suara Sylvie di kepalaku, aku bisa merasakan betapa ngerinya dia. Punggawa itu berusaha melepaskan diri dari genggamanku, perhatiannya tidak terfokus pada mantra, melainkan pada pedangnya di belakangku. Jelas dia berusaha mendapatkan senjatanya kembali, tetapi aku tidak membuatnya semudah itu. Tidak dapat mengambil risiko melepaskan satu pun anggota tubuh dari Chilrit, aku menghancurkan dahiku ke hidungnya dan mengulangi sampai panas dari sinar mana Sylvie bisa dirasakan di kulitku. Batal statis. Dunia tumbuh diam lagi ketika gugusan balok hanya beberapa senti dari kami. Aku mencoba mencabut diriku dari Chilrit, tetapi punggawa telah meraih mantel berbulu yang Virion telah turunkan kepadaku. Aku menyelinap keluar dari pakaian luar dan jatuh keluar dari bahaya sebelum melepaskan Static Void. Warna dunia bergeser kembali ke normal dan aku memperhatikan dari kejauhan ketika sosok Chilrit menghilang dalam sinar mana. Sial, begitu banyak karena tidak membuang energi saya mengutuk diri sendiri. Kemampuan Chilrit menjadikannya pertandingan yang buruk dan masih banyak yang diinginkan dari koordinasi antara Sylvie dan saya, tetapi kami berhasil menang tanpa cedera serius, peningkatan besar mengingat kami mendapat nilai kami diserahkan kepada kami oleh Uto terakhir kali. Saya melihat sosok Chilrit yang jatuh ke kanopi pohon dan kabut di bawah, tetapi dengan Rilmir, saya tahu dia masih hidup. Aku memandangi ikatanku, kami berdua bersiap untuk menyelesaikan perjalanan, ketika aku merasakan denyut nadi yang ringan dari dalam saku celanaku. Itu adalah gulungan transmisi yang terhubung dengan saudariku. Saya dengan cepat membuka gulungannya dan membaca pesan singkat yang sekarang tertulis di velum. Tangan saya gemetar ketika saya membaca dan membaca kembali isi gulungan itu. Aku meraba-raba gulungan itu ketika aku mencoba memasukkannya kembali ke sakuku. Tetapi bahkan setelah itu, saya tetap diam. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa memutuskan. Denyut keheningan berlalu sebelum suara Sylvie bergema di kepalaku. Arthur, ayo pergi. Aku bisa tahu dari kegelisahan Sylvie bahwa dia telah membaca pikiranku bahwa aku tidak mau bersembunyi. Dia dengan cepat bergeser ke bentuk drakoniknya, menukik di bawah saya dan mengambil saya. Kami akan berasumsi bahwa punggawa mengatakan yang sebenarnya untuk saat ini. Saat ini, kakakmu membutuhkan kita kembali di tembok. Petik 1.